Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah di Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hadirlah dalam perjuangan pergulatan kami untuk memasuki padang gurun kehidupan, di mana ada banyak binatang liar yang mengganggu, menggoda, dan menggocok kami untuk menjauh daripadamu. Tetapi juga ada malaikat yang melindungi dan menjaga kami. Bantu kami ya Bapa untuk merasakan dan mengalami, supaya hati kami hanya terpikat kepadamu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, masa Prapaskah mungkin kita tidak terlalu begitu memperhatikannya sebagai masa retret agung, sebagai masa persiapan, sebagai masa di mana kita mempersiapkan hati, pikiran, dan budi kita untuk hanya mendengarkan suara malaikat, untuk mendengarkan suara kebaikan, untuk menjadi manusia yang baik, sehingga kita dapat melakukan segala yang baik. Tetapi juga kita tahu ada banyak godaan, ada banyak tantangan, ada banyak binatang-binatang liar yang selalu menggocok, mempengaruhi, membuat pikiran perasaan kita semakin menjauh dari kebaikan, semakin menjauh dari Roh Kudus, semakin menjauh dari Allah. Dan itulah dalam diri kita. Ada setan, ada iblis, tapi ada juga malaikat baikan. Ada malaikat jahat, ada malaikat baik. Itu dalam diri kita sendiri ada. Dan di mana kita mau mengikutinya. Kalau kita mau mengikuti suara Allah, suara malaikat, itulah berkat. Itulah rahmat. Tapi kalau kita mau mendengarkan suara kejahatan, itulah kutukan. Itulah kehancuran, kejahatan yang bukan sekarang, mungkin tidak berpengaruh sekarang, tapi nanti berpengaruh kepada kehidupan kita. Kejahatan ada dalam diri kita, kebaikan ada dalam diri kita. Jadi ada vampire, ya katakanlah ada kejahatan, ada malaikat jahat, tapi ada malaikat baik. Nah, itulah saudaraku. Di masa Prapaskah inilah saat kita untuk mencoba melihat di mana dorongan-dorongan kita itu mengarah kepada kebaikan, mengarah kepada kejujuran, mengarah kepada ketentraman, kebahagiaan, atau mengarah kepada sesuatu yang jahat. Nah, di saat-saat yang lalu kita dihadapkan pada dua pilihan itu, ya. Dalam pemilu yang lalu kita dihadapkan pada dua pilihan itu, dan kita akan melihat buah-buahnya, ya. Kita akan melihat akibat dari pilihan kita masing-masing, entah secara pribadi, secara kelompok, sebagai negara, kita akan melihat itu. Maka kita belajar melihat sejauh mana kepekaan. Jadi saya lihat ini discernment, ya. Inilah bagian penting dalam perjalanan hidup kita, discernment, ya, discernment. Jadi saat dimana kita masa Prapaskah ini selalu mendengarkan yang baik, ya, mendengarkan, lakukan. Dan bagaimana cara kita melakukan? Itu kita banyak berdoa, kita banyak merenung, kita banyak diam, kita banyak kitab suci, kita bertanya kepada Tuhan akan kehidupan ini selalu. Jadi arahnya kepada kebaikan. Tapi ketika kita kemudian melakukan yang tidak baik, apa saja yang kecil-kecil, yang sederhana yang dapat kita lakukan dalam keluarga, mungkin kemarahan, mungkin kemalasan, mungkin kebohongan, mungkin juga balas dendam, iri hati. Nah, itu semua adalah bagian dari, mungkin cabul, mungkin juga kikir, serakah. Itu juga bagian-bagian yang kita menanam, ya. Jadi kita menanam, kita menaburkan. Nah, buahnya kapan? Bisa saja saat sekarang atau saat ke depan, ke belakang, yang menghancurkan kita sendiri atau menghancurkan orang lain. Jadi para saudara, ada satu hal yang menurut saya sangat penting di dalam proses masa Prapaskah ini. Kita dilatih untuk menjadi peka, menjadi tajam, menjadi mengerti, menjadi memahami bahwa apa yang kita tanam itu akan menghasilkan buah. Entah itu kebaikan, entah itu kebusukan atau kecurangan. Kita akan melihat di dalam diri kita masing-masing, di dalam keluarga kita masing-masing, di dalam hidup kita masing-masing. Dan itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi, Tuhan memberikan kebebasan kepada kita
Dan kebebasan itu bisa membuat hati nurani kita tumpul, bisa membuat hati nurani kita tidak mendengarkan yang baik, bisa jadi. Dan itu ketumpulan itu membuat orang menjadi tidak mau mendengarkan orang lain. Ya. Nah, itulah salah satu sebab, ya salah satu akibatnya kita menjadi apa? Yang dalam bahasa kita jugu. Kita menjadi keras kepala. Kita tidak berani mencoba mendengarkan yang lain. Kita yakin menjadi fanatik, menjadi fanatik atau menjadi yakin seolah-olah itu menjadi kebenaran. Saudara, itulah Anda, itulah kita, itulah kehidupan. Anda mau pilih yang mana, Tuhan memberikan kebebasan kepada kita. Tetapi gereja mengajak kita untuk menjadi PK tajam, melatih diri dengan pantang, puasa, mati raga. Ya, kita mengurangi hal-hal yang negatif, kita menambah hal-hal yang positif. Jadi dua sisi yang harus kita lakukan. Dan kita sangat lemah. Ya, dengan kata lain, kenapa kemudian gereja kita menandakan masa prapaskah dengan abu? Karena kita lemah, kita rapuh. Diri kita sendiri tidak dapat. Maka kita bersandar dalam memasuki padang gurun itu seperti Yesus masuk padang gurun. Kita belajar mendengarkan Yesus. Bagaimana Yesus melakukan, mempersiapkan Yesus saja sebagai Tuhan, digoda, ya, dimasukkan ke dalam padang gurun, apalagi kita. Maka mari kita belajar mendengarkan Yesus. Hati kita terbuka akan Yesus. Hati kita terbuka akan kitab suci, akan sabda Allah, akan Injil. Semoga Anda dan saya dan kita semua mempersiapkan masa yang genap ini. Masa dikatakan kegenapan terjadi. Itulah masa genap, masa sekarang, masa keselamatan. Seandainya, ya, kenapa disebut masa kegenapan? Kenapa disebut masa keselamatan? Karena inilah saatnya kita mempersiapkan batin kita. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang untuk menjemput kita. Semoga Anda dan saya dan kita semua peka dan tajam mendengarkan kebaikan di atas segala sesuatu. Tuhan memberkati Anda semua, dan bagi Anda yang tertutup hati, pikiran, dan semua situasi batinnya, dibukakan matanya sehingga semakin nyata kuasa Allah bekerja dalam diri kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.